Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanidi Ramadhani dengan NIM 2308065000050. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah metodologi desain. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Jawaban saya, metodologi desain adalah pendekatan sistematis dan struktur dalam merencanakan, merancang, dan mengembangkan produk, pelayanan, atau pengalaman yang memenuhi kebutuhan pengguna. Metodologi desain melibatkan langkah-langkah yang terorganisir untuk memecahkan masalah, menghasilkan inovasi, dan mencapai tujuan desain yang diinginkan. Pemahaman konsep dasar metodologi desain sangat penting bagi seorang desainer karena menjadi pedoman yang mengarahkan setiap langkah dalam proses desain. Memastikan konsistensi, membantu dalam identifikasi masalah yang harus dipecahkan, mendorong inovasi yang terarah, meningkatkan efektivitas komunikasi, memungkinkan pemilihan alat yang tepat, dan menghasilkan solusi yang bermakna bagi pengguna. Pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus? Jawaban saya, dengan pengalaman saya selama mengerjakan tugas ini akan sangat membantu untuk memahami materi selanjutnya, karena saya sudah mulai sedikit memiliki pengalaman mendesain, merancang, atau mengembangkan desain suatu produk. Tugas ini juga mengajarkan kami, teman kelompok saya, mengobservasi desain produk yang kami kembangkan melalui konsep dasar desain. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Uraikan dua metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Jawaban saya memilih analisis pengguna atau user analysis dan evaluasi atau usability testing dan user feedback. Saya memilih metode-metode ini karena menurut saya seorang desainer harus pandai dalam menganalisis pengguna dengan wawancara, observasi pengguna, survei, dan studi literatur dan analisis pengguna. Hal ini akan sangat membantu desainer memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna, serta menciptakan profil pengguna yang mendalam. Evaluasi melibatkan pengujian solusi yang dirancang untuk memastikan kualitas, kelayakan, dan kepuasan pengguna. Metode yang digunakan dalam evaluasi antara lain pengujian kegunaan, usability testing, atau analisis pengguna, usage analysis, pengumpulan umpan balik pengguna, dan penilaian ahli. Evaluasi membantu desainer dalam memperbaiki solusi, mengidentifikasi kelemahan, dan meningkatkan performa dan pengalaman pengguna. Saya lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang? Jawaban saya, berdasarkan pengalaman saya dengan mempelajari berbagai metode akan sangat membantu untuk meningkatkan keterampilan desain, karena dengan menerapkan metode-metode ini kami dapat mengembangkan ide-ide dalam bentuk sketsa ataupun prototype, dapat membantu merealisasikan sebuah produk secara matang dan mudah untuk komunikasi secara efektif. Saya lanjut ke pertanyaan kelima. Gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa ini penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Jawaban saya, berpikir desain dan berpikir kreatif merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam proses pemecahan masalah dan inovasi. Berpikir desain menekankan pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi pengguna serta mencari solusi yang memenuhi kebutuhan mereka melalui proses terstruktur. Sementara berpikir kreatif lebih fokus pada eksplorasi ide-ide baru tanpa mempertimbangkan pengguna secara langsung.
penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini karena dengan menggabungkan kekuatan keduanya, desainer dapat menciptakan solusi yang holistik, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Saya lanjut ke pertanyaan ke-6. Bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain? Menurut pengalaman saya, jika kita dapat memahami dengan baik metode berpikir desain, metode dan berpikir kreatif, maka akan sangat membantu untuk meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Dengan mempelajari kedua konsep itu, kita dapat menciptakan solusi holistik, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Pertanyaan ke-7. Jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain. Bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif? Jawaban saya, jadi ideation adalah proses menghasilkan ide-ide baru dan kreatif. Merupakan langkah penting dalam proses desain yang dapat membantu seorang desainer mengatasi berbagai tantangan dalam merancang solusi kreatif. Salah satu teknik yang dalam metode ideation yaitu brainstorming, dapat membantu kemungkinan eksplorasi dan pemikiran bebas melalui ide-ide tertuang dalam sebuah skemper sebagai bentuk brainstorming, karena lebih efektif untuk memilah semua ide-ide yang akan dikembangkan dalam merancang solusi kreatif tersebut. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda? Selama pertemuan ini, saya belajar bahwa proses ideation dalam desain sangat penting untuk menghasilkan solusi kreatif. Penting untuk melakukan seleksi dan pengembangan terhadap ide-ide yang paling menjanjikan, sehingga dapat dihasilkan solusi yang konkret dan terperinci. Materi pada pertemuan ini juga menekankan bahwa kreativitas dapat dipandang sebagai proses yang dapat dikelola dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai untuk memandu dan meningkatkan kreativitas. Oleh karena itu, pengalaman saya terhadap materi ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, tidak hanya dalam desain, namun juga dalam bidang yang memerlukan pemecahan masalah kreatif dan inovatif. Itu saja pertanyaan dari ujian tengah semester metodologi desain. Selanjutnya saya akan masuk ke kesimpulan tugas pertama. Kami mengambil kemasan desain Oreo sebagai proyek desain produk kami. Kami mengubah sedikit kemasan Oreo menjadi lebih sedikit berbeda dan unik agar lebih kelihatan menarik. Selanjutnya kesimpulan tugas kedua. Di tugas kedua ini kami mengambil teh cappuccino sebagai referensi. Sebelum itu kami menelusuri atau mencari terlebih dahulu sejarah-sejarah teh cappuccino agar kami tidak gegabah untuk mengubah kemasan teh cappuccino ini. Kami merubah sedikit kemasan teh cappuccino menjadi lebih modern dan lebih menarik serta menggunakan warna-warna yang lumayan cerah. Selanjutnya kesimpulan tugas ketiga. Pada tugas ketiga ini kami mengambil Annual Coffee sebagai objek pembelajaran kami. Kami merubah sedikit logo pada Annual Coffee karena sebelumnya logo Annual Coffee merupakan sebuah tulisan dan menurut kami ini kurang menarik. Makanya kami membuatkan logo yaitu logo bundar dan di dalamnya kami memberikan gambar Anoa. Dan pada tulisan Annual Coffee, huruf O kami ganti menjadi huruf yang mendekati bentuk biji kopi. Kesimpulan tugas keempat. Kami mengambil Oreo sebagai saingan dari produk baru kami yaitu Mako. Kami membuat Mako sebagai pesaing produk Oreo karena menurut kami warna pada kemasan Oreo sangat monoton dan menurut kami varian rasa Oreo sangat sedikit. Makanya kami membuat produk Mako dengan kemasan yang lumayan menarik dan kami usahakan tidak membosankan, dan kami membuat produk Mako dengan varian rasa matcha kiss. Selanjutnya kesimpulan tugas kelima. Kami mendapatkan inspirasi dari melihat orang tengah kesusahan di tengah jalan sedang memperbaiki motornya. Dari sanalah kami membuat sebuah ide bahwa mungkin
sebaiknya kita membuat aplikasi yang dapat membantu saat kendaraan tiba-tiba mengalami masalah. Maka kami membuat aplikasi GoPair untuk memudahkan orang-orang yang tiba-tiba mengalami kendala pada kendaraan mereka. Dengan GoPair ini, orang-orang akan mudah untuk menemukan bengkel terdekat yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah kendaraan mereka. Selanjutnya, tugas ke-6. Pada tugas ke-6 ini, kami meriset data pelanggan dari kedai Geprek Yux. Kami menemukan bahwa pelanggan Geprek Yux rata-rata sudah puas dengan yang ada pada Geprek Yux, termasuk makanan, banner, pelayanan, dan lain-lain. Mereka puas dan suka sehingga menurut mereka Geprek Yux dapat direkomendasikan kepada teman-teman mereka yang lain. Selanjutnya, kesimpulan tugas ke-7. Di tugas ke-7 ini kami tetap melihat di Geprek Yux, kami mendapat bahwa spanduk promosinya itu sedikit kurang menarik karena cuma merupakan tulisan. Jadi kami merubah sedikit untuk tulisan dan menambahkan foto-foto makanan. Kami juga merubah sedikit warnanya, tapi tidak merubah ciri khas dari Geprek Yux sendiri. Sekian video ujian tengah semester metodologi desain saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya tahu bahwa video ini saya memiliki banyak kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.